selamat datang di podcast UTA 45 Jakarta. Hari ini kita mau membahas satu topik yang lumayan menarik karena banyak sekali teman-teman calon mahasiswa yang bertanya di TikTok, di Instagram, dan di sosial media UTA 45 lainnya. Nah, topiknya adalah kuliah nggak harus mahal, bongkar beasiswa di UTA 45 Jakarta. Perkenalkan, saya Endia Suti Profitasari, saya merupakan Kaprodi Ilmu Administrasi Bisnis. Nah, dengan saya hari ini ada dua bapak-bapak kece nih di sini. Ada Bapak Dr. IR Insinyur Ahmad Rofi IMT selaku Kabid Kemahasiswaan, dan juga ada Bapak Robiur Rahmat Putra SEAK MSI SECA selaku Kaprodi Akuntansi. Halo, selamat malam semuanya. Oke, kita mau mulai. Bapak sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini menarik banget nih Pak, karena banyak banget teman-teman kita calon mahasiswa yang bertanya. Tapi saya mau coba buka dengan mau kuliah, tapi biayanya gimana ya? Mungkin kalau misalnya ditanya ya teman-teman kita calon mahasiswa ini ditanya mau kuliah di mana, ya kan? Jurusan apa, prodi apa? Itu jawabannya biasanya udah ada nih. Tapi kalau pertanyaannya kita ganti, biayanya kira-kira siapa yang bayar ya gitu. Nah, biasanya tuh sama orang tuanya langsung buka kalkulator nih. Aduh, kira-kira berapakah biayanya gitu kan? Sanggup apa enggak gitu kan? Nah, hari ini kita mau kasih kabar baik untuk teman-teman semua. Kalau teman-teman lagi cari kampus, please jangan buru-buru menganggap kuliah itu harus mahal ya. Karena ada berbagai peluang beasiswa yang nanti bisa membantu teman-teman untuk melanjutkan pendidikan. Kita mau bongkar salah satunya di beasiswa UTA 45 Jakarta. Oke, bukan cuma KIP kuliah ya teman-teman, ada juga peluang seperti beasiswa dari YBJ ya Bapak-Bapak ya. Lalu juga ada Basnas, dan juga berbagai beasiswa internal di UTA 45 Jakarta. Kita mau menjadikan Bapak-Bapak di sini sebagai konsultan, konsultan beasiswa untuk Gen Z, teman-teman di rumah. Mungkin dari pertanyaan pertama dulu deh. Beasiswa itu sebenarnya buat siapa sih? Boleh, siapa duluan? Mungkin Pak Robiur dulu. Robiur boleh. Oke, saya dulu nih. Oke, mungkin ya kalau beasiswa itu untuk siapa? Mungkin man mesti mikirnya kayak untuk juara gitu ya, untuk anak pintar. Nah, padahal beasiswa itu sebenarnya untuk semuanya ya. Tapi kalau memang diutamakan memang ada prestasinya. Tapi kalau menurut saya sendiri beasiswa itu seharusnya untuk anak ya yang membutuhkan, yang benar-benar memerlukan beasiswa itu. Ini kan bisa kita lihat juga tuh di KIP. Tadi ya beasiswa yang saya sebutkan gue ini ada KIP, ada YBJ, ya beasiswa Jakarta, ada Basnas. Nah, itu ditujukannya itu untuk yang memang membutuhkan beasiswa tersebut. Karena apa? Karena ya banyak nih yang pengen anak itu pendidikannya sampai kuliah, sampai tinggi gitu ya, untuk mengubah marwah hidupnya dari keluarga tersebut. Tapi terkendala apa? Terkendala biaya biasanya. Tadi ya benar kata Bu Endi pembukaan ya, bahwa sekarang itu terkadang jurusan apa itu harus nomor 2 karena terkadang uangnya dibiayai dari mana gitu. Itu kan ya, bisa biayai dari mana nih gitu kan. Nah, akhirnya kadang-kadang akhirnya ya udah pengennya kuliah di prodi informatika mungkin, atau mungkin pengen kuliah di akuntansi, tapi ternyata tidak sanggup biayanya terlalu tinggi, akhirnya mengurungkan niat. Nah, itulah jadinya dengan adanya beasiswa ini sebenarnya bisa diharapkan bisa membantu untuk yang memang membutuhkan itu ya. Jadi kalau mungkin dari saya beasiswa itu untuk yang membutuhkan. Oke. Pak Rofi, kalau nilai saya tuh biasa aja sih Pak, berarti nggak punya peluang dong. Kira-kira benar nggak sih Pak mindset seperti itu? Beasiswa diperoleh kalau nilai bagus. Bisa benar, bisa enggak juga. Ya, karena apa?
pada dasarnya beasiswa yang disediakan oleh institusi baik internal maupun eksternal, baik pemerintah atau non pemerintah, itu pada dasarnya beasiswa itu untuk apa? Untuk bagi teman-teman mahasiswa yang ingin merubah hidup di masa depan lebih baik daripada masa sekarang. Itu sebenarnya. Jadi sekalipun teman-teman mahasiswa itu belum memiliki kompetensi atau prestasi yang menonjol, tetapi punya tekad, kemudian juga punya kemauan ingin menyelesaikan kuliah dengan baik, ya itu bisa boleh dan untuk mendapatkan beasiswa. Nah, Ya. jadi clear ya bahwa jangan langsung self reject Iya. dulu gitu ya. Sebelum teman-teman coba gitu ya Bapak-bapak ya. Betul. Kalau misalnya mahasiswa yang tapi tidak ada salahnya mungkin kalau Iya. mereka itu dari awal sudah mengusahakan nih punya prestasi gitu ya. Mengusahakan untuk menjadi top walaupun mungkin di kelasnya belum bisa menjadi top of the top gitu ya, tapi tidak ada salahnya juga ya mereka seperti itu. Untuk teman-teman yang merasa sebenarnya nilai aku nggak bagus-bagus amat gitu ya, jangan self reject dulu nih, ternyata peluangnya masih tetap ada. Oke, jangan menolak diri sendiri sebelum mencoba. Nah, kita mau lanjut ke bongkar beasiswa di UTA 45 Jakarta. Boleh dong Pak Rofi spill sedikit, sebenarnya ada beasiswa apa aja sih di UTA 45 Jakarta ini? Ya. Jadi di UTA itu beasiswa itu cukup banyak ya. Pertama gini, dari mana sih beasiswa itu asalnya? Pertama, sumber beasiswa itu bisa diusulkan oleh si mahasiswa itu, dan kampus dalam hal ini bidang kemahasiswaan akan memfasilitasi agar mahasiswa itu dapat beasiswa. Kedua, beasiswa yang biasanya rutin diperoleh oleh kampus, dan ini adalah juga disebarluaskan kepada mahasiswa untuk memperoleh beasiswa tersebut, tentunya dengan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh pemberi beasiswa. Itu Bu. Contohnya KIP kuliah. Ya. Ya. Jadi KIP kuliah itu sementara ini kan ada anggapan bahwa KIP kuliah yang diberikan oleh pemerintah itu bisa diperoleh setelah jadi mahasiswa. Ternyata beasiswa kuliah KIP kuliah itu diperoleh ketika baru menjadi mahasiswa. Ya, harus baru jadi mahasiswa. Nah, lalu setelah jadi mahasiswa, nah untuk saat ini KIP kuliah sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan belum bisa, tapi khusus untuk para semester 1 ya, para mahasiswa baru semester 1 tuh mahasiswa baru. Ya. Dengan jalan apa? Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan mengisi sistem KIP dari siswa itu, dan nanti kami akan mencalonkan dan menetapkan dengan melalui proses seleksi gitu. Selain tadi KIP, ada beasiswa yang juga diberikan oleh pihak eksternal, dalam hal ini yang diberikan oleh Yayasan Beasiswa Jakarta ya. Jadi beasiswa ini adalah bisa diperoleh oleh mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan ya, tanda kutip ini membutuhkan, juga yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Yayasan Beasiswa Jakarta. Syukur alhamdulillah UTA dalam hal ini tiap tahun mendapatkan kuota yang relatif banyak. Gitu. Oke. Pak Robiur mungkin bisa menambahkan, atau mungkin berarti mereka teman-teman yang mau mendaftarkan beasiswa harus sudah punya NPM dulu nih, harus Ya, sudah mendaftar bukan. dulu Ya. menjadi harus Mahasiswa. sudah menjadi mahasiswa UTA 45 Jakarta dulu. Kalau masuk kuliah mereka sudah bisa mencari informasi dan mempersiapkan diri ya Pak ya. Sebelum masuk itu biasa kita dari PMB gimana sih Pak? Kita nih mau nih calon-calon ini mau mendaftar untuk beasiswa. Lalu dari prodi sendiri itu membantunya gimana Pak kalau di kita Pak? Kalau dari kita biasanya kita memflorkan, saya udah dapat nih informasi dari Dikti, KIP sudah bisa dibuka. Nah biasanya nanti dari prodi itu, kadang juga dari kampus, dari kepentingan kemahasiswaan juga, biasanya nanti langsung menginformasikan nih melalui sosial media ataupun melalui live, melalui
live di TikTok ataupun di Instagram ya. Nah, itu nanti biasanya kita menginformasikan bahwa sudah dibuka nih beasiswanya sesuai keinginan. Nah, misalnya kalau baru masuk apa KIP biasanya. Nah, KIP udah dibuka. Nah, silakan yang mau mendaftar. Nah, nanti di situ juga dijelaskan bagaimana nih cara pendaftarannya. Nah, tapi sebenarnya sebelum menunggu pun kalau misalnya memang tertarik nih, memang merasa punya kemampuan, terus saya tuh pengen melanjutkan kuliah tapi terkendala biaya. Nah, itu udah mungkin juga bisa mempersiapkan sebelum dibuka. Nah, misalnya targetnya mau ke UTA 45 Jakarta nih, mau kuliah di UTA 45 Jakarta jurusan program studi akuntansi gitu misal. Udah mulai siapin nih sambil nunggu pengumuman, mungkin siapin nih dokumen-dokumennya apa gitu. Jadi jangan kalau udah kuliah baru cari ya. Iya. Bahkan sebelum mulai kuliah di UTA pun teman-teman bisa cari informasinya dulu, terus mereka bisa cek persyaratannya, siapkan dokumennya gitu ya. Iya. Jadi ketika masuk UTA 45 mereka tinggal langsung daftar mungkin begitu ya. Iya, udah siap langsung tuh. Jadi kan nggak usah nyari-nyari dokumen lagi. Pak Rofi'i, Iya. kalau bukan KIP, nah beasiswa apa lagi sih tadi? Ada KIP, terus tadi sempat dibahas YBJ. YBJ. Yang lain lagi? Nah, satu lagi nih UTA itu yang mungkin timnya yang tim bidang kemahasiswaan yang cukup kreatif. Kita selalu mencari peluang-peluang beasiswa bagi mahasiswa. Salah satunya adalah Basnas. Basnas. Ya. Oke. Basnas ini ya untuk tahun ini UTA sudah mendapatkan mahasiswa UTA sudah mendapatkan beasiswa untuk beberapa orang untuk semua bidang studi. Wow. Ya. Dan syukur alhamdulillah mereka kuliahnya lancar karena mendapatkan beasiswa itu. Berarti Yang tadinya awalnya hampir putus, tapi karena ada upaya yang diusahakan oleh UTA untuk mencari sumber beasiswa, syukur alhamdulillah mereka kuliahnya berjalan lancar. Oke, berarti track record gitu ya dari teman-teman mungkin kakak tingkat Ya. sebelumnya juga menjadi penilaian ya Pak. Ya, betul. Bagaimana penyalur atau yang punya beasiswa ini mau menyalurkan ke anak-anak Ya. UTA 45 Jakarta gitu ya Pak ya. Ya, betul seperti itu. Memang itulah jadi riwayat histori dari penerima beasiswa itu juga akan mempengaruhi kuota yang ke depan untuk perolehan beasiswa. Jadi kami di bidang kemahasiswaan menekankan harus sebaik mungkin memanfaatkan beasiswa itu agar nanti bisa dilanjutkan ke adik-adik kelas yang berikutnya. Oke. Tadi udah disebutkan beberapa nih. Kalau untuk internal sendiri Pak, kita iya, punya nggak sih beasiswa internal begitu dari yayasan ataupun kampus Pak? Jadi di internal itu sebenarnya bentuknya bukan letter luck beasiswa, tetapi merupakan bentuknya penghargaan. Ya, penghargaan bagi mereka-mereka yang memiliki prestasi yang luar biasa. Dalam hal ini bisa dalam bidang akademik maupun non akademik. Bisa dalam bentuk potongan UKT, bisa juga mungkin pembebasan UKT, tergantung dari potensi yang dihasilkan oleh potensi prestasi yang dihasilkan oleh mahasiswa tersebut. Dan ini sudah terbukti untuk beberapa kegiatan. Ya. Salah satunya adalah untuk basket, ya, untuk futsal dan lain-lain. Ya. Jadi kalau dilihat dari prestasi olahraga UTA, ya mungkin kalangan kampus sudah kenal basket UTA dan futsalnya UTA. Gitu. Jadi banyak juga nih Pak dari prodi Pak Robiur yang mendapatkan beasiswa. Kita sebutnya apa ya? Beasiswa prestasi kah gitu? Anak-anak yang berprestasi? Bisa seperti itu. Ya. Dan satu lagi, ada juga semacam bantuan atau beasiswa untuk bagi mereka yang mendapatkan istilah yang student exchange. Student exchange. Ya, ini yang jarang Menarik nih, Pak. Menarik. Student exchange itu dibiayai oleh kampus. Wow. Walaupun secara letternya bukan disebut beasiswa, tapi itu adalah bantuan pendidikan bagi mahasiswa. Wah, jadi untuk teman-teman yang sekolah di luar sebagai exchange juga UTA 45 menyediakan ya Pak beasiswa tersebut ya. Iya. Oke. Nah, ini kan banyak banget ya
banyak sekali begitu beasiswa-beasiswa yang ditawarkan. Mungkin anak-anak ini agak confused gitu ya, bingung kira-kira mau daftar yang mana yang sesuai dengan dia gitu. Apakah dari prodi dan dari kemahasiswaan gitu menerima nih teman-teman yang mau bertanya gitu terkait dengan beasiswa yang cocok untuk mereka itu apa? Gimana nih Pak Robiur? Ya kalau kita sih menerima ya, apalagi kalau dari live tuh mungkin bingung persyaratannya, atau mereka pengen saya ikut mau daftar ini, mau ikut yang beasiswa yang mana. Nah itu biasanya di live tuh ada, kalau misalnya kita lagi live apa di sosial media ada komentar, bisa kita juga bantu jawab gitu. Nah itu juga kalau misalnya ada yang sudah berjalan mahasiswanya, mahasiswa yang udah berjalan dia mau mendaftar beasiswa bingung, saya mau YBJ atau Basnas. Nah, biasanya juga mereka pasti akan konsultasi ke dosennya. Nah, konsultasinya gimana ya? Biasa kayak ada dulu kasusnya, ini cerita ya Bu ya, mahasiswa pinter, dia aktif, dia mau daftar YBJ. Pak, saya mau daftar YBJ, bisa nggak? Saya tanya KTP-nya daerahnya mana, setempat tinggalnya mana. Oh saya Bekasi Pak. Oh ya berarti kamu jangan yang YBJ, cobalah mungkin kayak yang Basnas gitu. Jadi kadang-kadang bingung tuh Mas, itu kadang juga nggak ngeh gitu ya. Biasanya YBJ ini kan khusus nih untuk Jakarta biasanya. Nah tapi kadang-kadang mereka tuh pengen nih semuanya ikut gitu kan. Nah akhirnya ya kadang-kadang konsultasi ke prodi, kalau nggak ya ke kemahasiswaan ya Pak ya. Biasanya juga konsultasi ke kemahasiswaan juga, kalau misalnya kita nggak bisa jawab pertanyaannya di prodi, nanti biasanya coba deh koordinasi ke kemahasiswaan. Iya, itu yang biasa dari Adbis juga begitu nih. Kalau nggak bisa jawab, aduh, Pak Rofi'i dan tim nih harus tanya gitu ya. Kira-kira kesalahan apa sih yang paling sering dilakukan oleh calon mahasiswa ketika sedang mencari beasiswa Pak? Mungkin Pak Robiur dan Pak Rofi'i sering banget nih menerima case-case tertentu gitu. Pertama kesalahannya mungkin dengan pengisian data, ya. Karena kalau sekarang kan sistemnya sudah berbasis aplikasi ya, jadi sekali salah mengisi data ya otomatis ditolak, dan itu kita sulit memperbaikinya. Kesalahan mengisi data itu paling sering. Satu, kedua ya tadi pemanfaatan kesempatan itu. Ketika dia ada yang sudah mendapatkan beasiswa, kadang-kadang seharusnya nilainya meningkat, yang kadang-kadang masih stagnan. Seharusnya dia harus lebih meningkat ketika sebelum mendapatkan beasiswa. Iya, oke. Tapi ada juga ya teman-teman yang baru cari informasi ketika mau tutup nih beasiswanya. Itu saya mau tambahin itu tuh sebenarnya tuh kesalahan paling parah tuh itu tuh pembukaan sampai tanggal 10 Agustus. Tanggal 9 Agustus baru ngurus ke Kaprodi, baru ngomong ke Mang Uja, baru ngomong ke kemahasiswaan ya Pak ya. Itu tuh yang sering terjadi tuh. Itu kesalahan yang ya menunda. Padahal kita kan biasanya sudah lama nih, sudah mungkin 2 minggu sebulan ya Pak ya, mungkin menginformasikannya ada pembukaan. Nah itu nunggu temennya dulu daftar. Kamu ikut nggak? Kamu ikut nggak? Gitu kan. Nah itu udah terakhir temennya daftar, barulah ikut semua menggeruduk. Iya betul. Kaprodi dan ini apa ya? Bidang kemahasiswaan. Kemahasiswaan ya Pak. PR ya, PR ya buat Kaprodi dan kemahasiswaan nih biasanya. Terus juga ada juga teman-teman yang datang tapi dokumennya mungkin belum lengkap ya kan, karena persyaratannya kurang dibaca dengan baik gitu ya. Terus gimana untuk teman-teman yang hanya mencari satu beasiswa gitu, atau mereka sebenarnya ya mungkin kita juga harus lihat ya eligible-nya kira-kira di yang mana gitu ya teman-teman ini. Memang secara umum persyaratan perolehan beasiswa itu belum pernah tidak sedang mendapatkan beasiswa dari instansi lain. Itu mutlak harus ya. Jadi ketika dia ingin mendapatkan suatu beasiswa ya hanya itu, tidak boleh double. Jadi memang persyaratan yang paling obvious ya, kalau misalnya mau daftar beasiswa yang satu, berarti dia sedang tidak menerima beasiswa dari pihak lainnya. Nah, ada juga mungkin yang gini Pak, mahasiswaku, aku takut daftar Bu, soalnya saingannya banyak. Nah, gimana tuh Pak? Ya itu perlu dimotivasi.
kan perlu jiwa pejuang yang kuat gitu, Iya. supaya mendapatkan beasiswa. Iya, iya. Iya. Karena untuk mendapatkan sesuatu kan nggak boleh Ya nggak boleh nyerah. menyerah gitu. Ya. Ya mungkin nggak dapat yang misalnya ya BJ nggak dapat, tapi nanti Basnas bisa dapat. Iya. Itu kan maksudnya nggak sia-sia lah udah ngumpulin dokumen, mungkin bisa dipakai untuk pengajuan beasiswa yang lain. Atau lagi kan dari kemahasiswaan mungkin tiba-tiba dari bagian lain lagi ya Pak ya, ada dari lain lagi buka, nah, dia udah siap nih. Nah sebelumnya dia mungkin yang tidak siap, mungkin dia tidak terpilih karena dia terlambat mengumpulkan, dia jadi paling pertama nih ngumpulin beasiswanya, ngumpulin besaran beasiswanya itu kan. Iya, iya, benar banget. Karena kalau dia nggak daftar, berarti peluangnya kita udah tahu nih pasti Iya, nol gitu kan. iya. Kalau dia coba daftar dulu aja lah, mungkin ada berapa persen ya peluang dia bisa diterima ya kan. Nah, terus aku mungkin mau tanya pengalaman teman-teman ya Pak ya. Kalau misalnya berarti semua prodi di UTA 45 Jakarta itu ada nih, berarti kan ada mahasiswanya yang dapat beasiswa. Iya. Itu betul ya Pak ya? Betul. Tidak ada kayak prodi tertentu yang tidak ada beasiswanya gitu ya. Karena setiap kesempatan itu bisa diperoleh. diperoleh dari semua prodi ya. S1. S1. Kalau S1 ya untuk sementara Oke. ini. Jadi untuk beasiswa ini sangat terbuka nih teman-teman Iya. untuk calon mahasiswa yang untuk S1 gitu ya, untuk sarjana. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya, atau pesan terakhir deh, jangan pertanyaan, buat teman-teman dari SMA, calon mahasiswa begitu ya, yang sebenarnya ingin kuliah tapi masih berpikir kayaknya saya nggak mampu nih gitu. Kira-kira kalimat apa Pak? Satu kalimat penutup Pak dari Pak Robiur dan Pak Rofi untuk teman-teman kita di luar sana. Boleh kalimat Filosofi deh. motivasi deh buat Ya. teman-teman SMA ataupun calon mahasiswa kita gitu ya, yang supaya mereka termotivasi dan tidak menyerah nih terkait dengan berkuliah. Pertama mungkin kita lihat lokasi kuliah. Apakah lokasi kuliah itu nanti akan membuat pengeluaran menjadi besar? Ya, satu itu. Kedua, ya lihat kampus dalam hal ini, apakah kampus ini memberi kesempatan bagi teman-teman yang punya keadaan seperti itu. Nah, kalau di UTA pasti banyak kesempatan untuk bisa kuliah. Jadi pilih UTA sebaiknya. Wah, Ya. mantap nih. Gitu. Pak Robiur. Oke, mungkin kalau untuk teman-teman yang ini ya, untuk yang calon-calon mahasiswa itu jangan menyerah lah. Pokoknya persiapkan kalau memang pengen berkuliah, jangan berhenti mencari beasiswa. Ya mungkin kayak berkuliah nggak harus, mungkin dulu nggak pengen di suatu kampus A gitu. Nah, tapi cobalah cari kesempatan. Mungkin di terdekat, mungkin di UTA 45 Jakarta, daerahnya dekat dengan JIS. Nah, ternyata di situ ada kampus yang memberikan beasiswa, kan belum tentu itu jadi bisa masuk situ gitu kan ya. Jadi jangan berhenti mencari mungkin. Lalu juga jangan menyerah. Kalau misalnya nanti diterima, oh ternyata KIP belum lolos misal, masih ada kesempatan beasiswa lain seperti tadi ada YBJ, Basnas. Nah itu bisa. Jadi terutama di tempat Jakarta ya Pak ya. Nah jadi pertama jangan berhenti mencari untuk mewujudkan mimpi, dan juga jangan menyerah, karena walaupun misal tidak dapat di sekarang, pasti mungkin ada pintu rezeki lain yang dibuka. Mantap banget nih Pak Rofi dan Pak Robiur. Jadi kita kalau mau lanjut kuliah itu kayaknya nggak bisa cuma bertanya saya mampu bayar apa enggak gitu ya. Tapi kira-kira peluang apa sih yang bisa kita manfaatkan gitu. Tadi mungkin dibahas, carilah yang domisilinya di sana supaya apa? Supaya mungkin nanti transportnya juga nggak terlalu besar gitu kan. Nah di UTA 45 Jakarta ini tersedia berbagai jalur dan peluang beasiswa mulai dari KIP, lalu juga YBJ, Basnas, hingga berbagai program beasiswa internal ya Bapak-Bapak ya. Dan informasi resminya juga sudah tertuang ya dari tim PMB kita
Dan juga mungkin nanti kalau ada teman-teman yang mau bertanya, yang mau konsultasi, bisa kepada Pak Rofi'i dari bidang kemahasiswaan ataupun Kaprodi, Pak Robiur dari akuntansi begitu. Jadi teman-teman jangan berhenti pada saya ingin kuliah, tapi coba gimana caranya supaya kita bisa kuliah. Mungkin itu penutupnya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di UTA 45 Jakarta Podcast. Salam semua.